Shalom, saudara-saudara keluarga Allah dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membagikan tentang Departemen Keanggotaan. Bagian keanggotaan sangat dibutuhkan guna memperlancar pekerjaan Tuhan. Bagian keanggotaan GPI Keluarga Allah bertanggung jawab melayani jemaat yang akan membutuhkan kartu anggota, bagi mereka yang akan baptis, menyerahkan anaknya, dan ulang tahun jemaat. Tujuan dari Departemen Keanggotaan adalah menangani segala hal yang berhubungan dengan keanggotaan jemaat, serta administrasi baptisan air dan penyerahan anak, sehingga jemaat bisa dilayani dengan sebaik mungkin dan membawa dampak semakin banyak jiwa diselamatkan. Bagian keanggotaan harus berusaha sebaik mungkin dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Sekarang kita akan bahas satu persatu langkah-langkah dalam pembuatan kartu anggota, administrasi baptisan air dan penyerahan anak, serta ulang tahun jemaat. Yang pertama, pembuatan kartu anggota. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembuatan kartu anggota keluarga Allah, kita perlu mengetahui apa saja kegunaan atau keuntungan dari kartu anggota keluarga Allah. Yang pertama, terdata lengkap di sekretariat keluarga Allah. Yang kedua, mempermudah saat membutuhkan surat untuk mengurus pernikahan di catatan sipil, mencari kerja di dalam maupun di luar negeri, membuat KTP, dan lain-lain. Ketiga, absensi pertemuan ibadah atau seminar atau pengarahan GPI Keluarga Allah. Yang keempat, akan mendapatkan diskon khusus jika membeli di toko-toko yang ada tanda khusus kartu anggota Keluarga Allah. Yang kelima, mempermudah ditemukan alamat atau telepon atau data-data lain jika diperlukan. Yang keenam, jika ada acara khusus di gereja akan mendapat diskon khusus. Contoh, KPG, dan lain-lain. Jadi, banyak sekali keuntungan yang didapat dengan memiliki kartu anggota keluarga Allah. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan kartu anggota keluarga Allah? Yang pertama, mengisi formulir anggota. Yang perlu diperhatikan di sini sebagai petugas adalah, pastikan bahwa pengisian formulir benar dan lengkap. Bisa dibaca, atau segera tanyakan jika ada yang tidak jelas. Pastikan juga pengisian nomor HP, alamat email, WhatsApp, LAN, PIN BB jika semua itu dimiliki. Jadi, untuk pengisian formulir semakin lengkap, semakin baik. Karena data dalam formulir sangat penting dan pasti akan diperlukan sewaktu-waktu. Yang kedua, melengkapi foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Pastikan bahwa kualitas foto bagus dan berwarna. Untuk ukuran masih bisa menyesuaikan. Seandainya tidak punya ukuran 3x4, seadanya saja. Seandainya jemaat yang membuat kartu anggota tidak mempunyai foto, petugas harus berusaha dengan cara memfoto langsung di tempat atau bisa dengan kamera pocket atau HP, sehingga jemaat merasa diberkati dan dilayani sebaik-baiknya. Yang ketiga, jemaat diarahkan tentang gereja keluarga Allah. Bagian keanggotaan harus bisa mengarahkan tentang gereja keluarga Allah bagi setiap jemaat yang akan membuat kartu anggota. Bahan untuk pengarahan meliputi visi, misi, prinsip, perjalanan rohani, jemaat keluarga Allah, serta pelayanan di gereja keluarga Allah. Pada waktu penyampaian materi perjalanan rohani jemaat, pengarah harus berusaha memotivasi jemaat untuk melangkah. Jika belum baptis, berikan formulir baptis. Jika belum bergabung dalam kelompok sel, berikan formulir kelompok sel. Jika belum som, berikan juga formulir som. Dan minggu depannya mendapat kartu anggota keluarga Allah. Keanggotaan harus berusaha agar kartu yang sudah jadi segera sampai kepada jemaat yang bersangkutan. Jadi, segera kirim ke keanggotaan keluarga Allah Solo sehingga bisa segera dibuat dan jadi tepat waktu. Atau paling lambat 1 kali minggu. Yang kelima, jika kartu anggota sudah jadi dan belum diambil, berusahalah mengingatkan melalui SMS atau telepon atau bisa juga melalui email. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perhatikan untuk pendataan jemaat yang membuat kartu anggota. Simpan dan arsipkan dengan sebaik mungkin. Input data dengan sebaik mungkin karena sangat penting dan pasti akan diperlukan di tahun-tahun berikutnya. Jika mengetahui ada jemaat yang meninggal, menikah, pindah, dan lain-lain, segera perbarui data dan catat serta laporkan ke keanggotaan keluarga Allah Solo sehingga data bisa diperbarui. Selanjutnya, catat juga perkembangan pertumbuhan jemaat secara rutin setiap bulan. Yang kedua, baptisan air.
baptisan air diadakan sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika menerima baptisan air, yaitu ditenggelamkan dan dibangkitkan kembali. Tugas keanggotaan di sini adalah menangani administrasi dan penyelenggaraan baptisan air, sehingga jemaat yang akan mengikuti baptisan air bisa dilayani dengan baik. Untuk gereja lokal, baptisan air diadakan setiap ada jemaat yang mau melangkah untuk baptis melalui koordinasi dengan yang melayani pengarahan dan pembaptis. Persyaratan mengikuti baptisan air adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusia minimal 12 tahun atau sudah mengerti siapa Tuhan Yesus dan percaya dengan iman. Yang kedua, mengisi formulir baptisan air secara lengkap dan benar. Yang perlu diperhatikan di sini sebagai petugas adalah pastikan bahwa pengisian formulir benar dan lengkap, bisa dibaca atau segera tanyakan jika ada yang kurang jelas. Pastikan juga pengisian nomor HP, alamat email, WhatsApp, LAN, PIN BB jika semua itu dimiliki. Jadi untuk pengisian formulir semakin lengkap semakin baik, karena data dalam formulir sangat penting dan pasti akan diperlukan sewaktu-waktu. Yang ketiga, melengkapi persyaratan, yaitu foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar dan fotokopi akte kelahiran. Perhatikan bahwa syarat tersebut adalah wajib untuk jemaat yang belum menikah. Pastikan foto resmi tanpa gaya dan menyertakan akte kelahiran. Karena pembuatan sertifikat baptisan air akan kita sesuaikan dengan nama yang tertera pada akta kelahiran. Karena nantinya jika jemaat yang bersangkutan menikah, nama yang tertera pada sertifikat baptis harus sama dengan akta kelahiran. Tetapi bagi jemaat yang sudah tua atau sudah menikah, tidak wajib melampirkan fotokopi akta kelahiran. Tetapi pastikan penulisan nama, tempat, dan tanggal lahir serta nama orang tua sudah benar. Yang keempat, menerima penjelasan tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dan perlu dibawa pada waktu baptisan air. Perhatikan di sini, keanggotaan menjelaskan jemaat yang bersangkutan untuk membawa handuk dan baju ganti. Untuk yang wanita diarahkan untuk tidak memakai rok tetapi celana panjang. Untuk yang rambutnya panjang bisa diarahkan juga untuk mengikat rambutnya dan tekankan supaya jemaat datang tepat waktu. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan baptisan air adalah yang pertama, menyiapkan pelayan yang melayani prosesi baptisan air, baik itu pengarah, pembaptis, pendoa, pemain musik, dan memastikan pada waktu pelaksanaan semua siap. Atau buat jadwal tertulis yang jelas. Yang kedua, menyiapkan semua peralatan yang diperlukan selama prosesi baptisan air, tempat, jubah, handuk, ember, dan sebagainya. Yang ketiga, mengingatkan tugas pemotretan kepada bagian dokumentasi, minimal 1 hari sebelum baptisan air dilaksanakan. Yang keempat, memantau dan segera ambil langkah-langkah yang diperlukan jika menemukan hal-hal yang perlu dibenahi atau dilengkapi, dan lain-lain. Yang kelima, menyerahkan formulir dan kelengkapannya ke keanggotaan Solo supaya dapat segera dibuatkan akta baptisan air. Yang keenam, menyerahkan kepada jemaat sertifikat dan foto baptisan air yang sudah jadi. Yang ketujuh, mengarsipkan baptisan dengan sangat baik karena akan sangat diperlukan di tahun-tahun berikutnya. Yang kedelapan, menghubungi kembali jemaat yang tidak datang atau batal supaya dijadwalkan kembali. Prosesi baptisan air meliputi yang pertama, pembagian jubah peserta dan pemberian kokat. Pemberian kokat dimaksudkan supaya pembaptis mengetahui nama jemaat yang bersangkutan. Hal ini dilakukan jika peserta baptis cukup banyak. Yang kedua, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pengarahan baptisan air kurang lebih setengah jam. Yang keempat, pada waktu peserta baptis diarahkan untuk petugas pendoa dan pemusik dapat memulai dengan pujian penyembahan supaya ketika prosesi baptisan air dilaksanakan ada hadirat Tuhan. Yang kelima, pengumuman dan foto bersama. Yang keenam, prosesi baptisan air. Jika peserta baptisan cukup banyak, siapkan daftar peserta dan nomor urut, sehingga proses baptisan air bisa teratur. Yang pertama baptis adalah suami istri, kemudian wanita, baru kemudian pria. Jika ada yang sakit atau sudah tua, harus didahulukan. Catatan, perhatikan, petugas harus memantau dan memastikan baptisan air berjalan dengan baik dan lancar. Terkadang ada peserta baptis yang mendadak mau ikut.
Tidak apa-apa, tetap harus dilayani dengan baik. Tetapi pastikan supaya segera mengumpulkan persyaratan pembuatan sertifikat baptisan air. Terkadang ada juga peserta yang terlambat datang. Tetap dilayani selama belum masuk pengarahan. Tetapi jika sudah masuk pengarahan, bisa dijadwalkan pada baptisan berikutnya. Terkadang ada wanita yang sedang masa haid namun tetap mau baptis. Bisa dilakukan di paling akhir. Yang ketiga, penyerahan anak. Anak adalah berkat yang Tuhan titipkan kepada setiap orang tua untuk dididik, diajar sesuai kebenaran firman Tuhan. Supaya hidupnya di dalam pimpinan dan berkat Tuhan Yesus, maka sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, haruslah anak tersebut diserahkan kepada Tuhan melalui penyerahan anak. Jadi, anak usia 0-12 tahun tidaklah dibaptis air, tetapi setelah anak tersebut berusia 12 tahun dan mengerti arti dari baptisan air, barulah bisa melangkah untuk menerima baptisan air. Penyerahan anak diadakan setiap minggu ketiga setiap bulannya. Langkah-langkah dalam penyerahan anak, yang pertama, mengisi formulir penyerahan anak dengan jelas dan lengkap. Sekali lagi yang perlu diperhatikan di sini sebagai petugas adalah pastikan bahwa pengisian formulir benar dan lengkap bisa dibaca atau segera tanyakan jika ada yang tidak jelas. Pastikan juga pengisian nomor HP, alamat email, WhatsApp, Line, PIN BB jika semua itu dimiliki. Jadi, untuk pengisian formulir semakin lengkap semakin baik. Karena data dalam formulir sangat penting dan pasti akan diperlukan sewaktu-waktu. Yang kedua, orang tua bisa memilih waktu penyerahan anak di antara jam ibadah sesuai dengan kesanggupan waktunya masing-masing. Harus diperhatikan jamnya. Yang ketiga, pada hari penyerahan, setengah jam sebelum masuk ruang ibadah, orang tua wajib daftar ulang kepada bagian keanggotaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa benar-benar datang dan langsung diantar ke tempat duduk yang sebelumnya sudah dipersiapkan khusus untuk penyerahan anak. Yang keempat, saat jemaat berdiri dan lagu firman Tuhan dinyanyikan, orang tua segera membawa anak yang diserahkan ke depan mimbar untuk didoakan. Yang kelima, setelah selesai didoakan, bawalah anak-anak ke ibadah raya anak. Yang harus dipersiapkan petugas di sini adalah yang pertama, daftar peserta penyerahan anak, berisi nama anak dan nama kepala keluarga. Yang kedua, memberikan informasi nama-nama anak yang sudah didaftar ke bagian LCD supaya bisa ditampilkan pada saat proses penyerahan anak berlangsung. Yang ketiga, memberikan informasi nama-nama anak yang sudah didaftar kepada Korsek, Gembala Sidang, dan pembaca firman untuk dibacakan. Maksimal setengah jam sebelum masuk penyerahan anak. Yang keempat, bagian keanggotaan juga harus menyiapkan nama dada atau kokat, berisi nama anak yang diserahkan, dan nama kepala keluarga untuk dipakai pada saat penyerahan anak. Yang kelima, menginformasikan ke I.O. bahwa ada penyerahan anak supaya dimasukkan dalam rundown ibadah. Yang keenam, mengingatkan tugas pemotretan kepada bagian dokumentasi atau media cetak minimal 1 hari sebelum acara penyerahan anak. Yang ketujuh, memantau dan memastikan prosesi penyerahan anak berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedelapan, menyerahkan kepada jemaat sertifikat dan foto penyerahan anak yang sudah jadi. Yang kesembilan, mengarsipkan penyerahan anak dengan sangat baik karena akan sangat diperlukan di tahun-tahun berikutnya. Yang kesepuluh, menghubungi kembali jemaat yang tidak datang atau batal supaya dijadwalkan kembali. Yang keempat, ulang tahun jemaat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat kartu ulang tahun dan diserahkan kepada Departemen Kelompok Sel untuk dibagikan bagi anggota kelompok sel dan pelayan Tuhan. Perhatikan bagi yang mempunyai email, ucapan bisa dikirim via email. Terima kasih, sementara hanya sekian yang bisa saya bagikan untuk saudara-saudara keluarga Allah dimanapun Anda berada. Ini adalah dasar yang harus diperhatikan di dalam Departemen Keanggotaan. Jangan lupa, kita harus tetap belajar dan kreatif. Jangan sampai kalah dengan kemajuan dunia ini. Karena zaman semakin cepat maju, kita jangan sampai ketinggalan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati.